Shalom. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Samuel Situmorang. Dalam channel ini kita akan berbicara dan saya akan menyampaikan motivasi iman bagi Bapak Ibu Saudara kekasih. Pagi hari ini saya akan berbicara kepada saudara dan saya tentunya juga akan termotivasi dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi motivasi bagi kita pagi hari ini adalah hati-hati dengan hati. Nah, ada apa dengan hati sehingga kita harus hati-hati? Mari kita membaca dulu Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fungsi hati kita itu di dalam tubuh adalah menetralisir dan menawan racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein, dan zat lain. Hati juga membuat cairan untuk membantu pencernaan lemak, yaitu empedu. Ini fungsi hati. Begitu banyak dan begitu sakral, begitu penting sekali hati itu. Jadi kalau hati bermasalah, kalau hati kita sakit, maka ada banyak masalah yang timbul dari penyebab itu tadi, penyebab hati yang bermasalah, yang sakit itu. Itulah sebabnya betapa pentingnya menjaga hati. Harus hati-hati dengan hati. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Alkitab, hati adalah pusat atau sentral yang memancarkan kehidupan saudara dan saya. Dikatakan tadi, Amsal pasal 4 ayat 23 tadi dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya sentralnya yang menggerakkan hidupmu adalah hatimu. Setiap yang terpancar dari kehidupan kita adalah gambaran sesungguhnya hati kita. Apa yang ada di hati kita, itu yang akan keluar. Itulah sebabnya Salomo berkata dalam Amsalnya, jaga hatimu. Karena apa? Ketika engkau menjaga hatimu, engkau juga sesungguhnya sedang menjaga hidupmu. Kalau hatimu terjaga dengan baik, karena apa yang ada di dalam hati itu yang akan keluar. Kalau jaga hatimu dengan baik, maka yang keluar juga akan baik. Kalau dalam hati kita adalah yang kita simpan sampah atau hal-hal yang buruk, maka yang akan keluar adalah yang buruk. Kalau dalam hati kita misalnya kita simpan kepahitan atau kebencian, iri hati, amarah, dan lain-lain yang sejenisnya, maka yang keluar dalam kehidupan nyata kita adalah itu, kepahitan. Omonganmu akan menyakiti orang lain, perkataanmu akan membuat orang lain pahit. Apa yang kau lakukan akan selalu menyindir orang lain. Engkau akan menjadi orang yang suka menghakimi. Engkau akan menjadi orang yang suka menuduh. Engkau akan menjadi orang yang suka mengukur orang lain. Kenapa? Karena di dalam hatinya banyak sampah. Tapi kalau di dalam hatinya hal-hal yang baik, kalau di dalam hatinya yang dia taruh adalah firman Tuhan, kalau yang di dalam hatinya, yang dia isi di dalam hatinya adalah perkataan-perkataan firman, di dalam hatinya ada kasih, di dalam hatinya ada sukacita, maka yang keluar dari sana juga hal-hal yang baik. Omongannya akan menyemangati orang lain, tindakannya akan tindakan yang menunjukkan kepeduliannya terhadap orang lain. Ketika bertemu dengan orang-orang, dia akan membantu orang yang membutuhkan. Ketika kehadirannya ada di satu tempat, dia akan menjadi penyemangat bagi orang lain. Ketika kehadirannya ada di satu tempat, dia akan menjadi orang yang membakar spirit orang lain. Artinya apa? Hidupnya akan berdampak.
hidupnya akan menjadi berkat. Itu dimulai dari hati yang terjaga. Kalau di dalam hatinya ada kebencian, maka ketika dia bertemu dengan orang, dia akan menabur kebencian. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mengisi yang baik dalam hati kita? Seperti apa caranya supaya yang baik yang masuk, supaya yang baik yang terisi di dalam hati kita? Pertama, biasakan mendengar hal-hal yang baik. Sebab apa yang kau dengar, itulah yang akan masuk ke dalam hatimu. Yang kedua, biasakan suka melihat dan memperhatikan hal-hal yang baik. Yang ketiga, biasakan memperkatakan perkataan hal-hal yang baik. Sebab inilah yang akan mengisi hatimu. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau perkatakan, itulah yang akan mengisi dan memenuhi hatimu. Kalau yang kau perkatakan hal yang buruk, yang suka yang kau lihat adalah hal-hal yang negatif, itu yang kau pikirkan adalah pikiran-pikiran negatif, itu akan mempengaruhi hatimu. Maka yang akan terisi ke hatimu adalah hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu kita mau belajar mulai hari ini mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Belajar memperkatakan hal-hal yang baik, belajar untuk melihat dan memperhatikan hal-hal yang baik, belajar untuk mendengar hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk yang ada di sekitarmu, engkau bisa mengabaikannya. Kalau ada hal-hal yang bisa mempengaruhimu, engkau bisa mengabaikannya. Tidak usah peduli, biarkan saja. Masa bodoh. Tetapi mari mulai hari ini kita mau belajar untuk menaruh hal-hal yang baik dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan dan memotivasi hidup kita hari ini. Saya mau katakan bagi kita semua hari ini, tetaplah semangat untuk hari ini, karena Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.